Ciamis musik masa kini, Fuse Radio. Semua hits berawal dari sini. Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai DPRD Ciamis duga bantuan pangan non-tunai BPNT melalui e-warung tak sesuai dengan harga. Baru capai 13% vaksinasi COVID-19, Kabupaten Tasikmalaya terkendala dropping vaksin. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya. Kilas Radio. Kilas Radio. Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan. Diduga belanja sembakonya di luar daerah hingga ke Jawa Tengah pada program bantuan pangan non-tunai BPNT Kementerian Sosial Kemensos bagi keluarga penerima manfaat KPM, DPRD Ciamis menggelar rapat bersama Dinas Sosial, Diskoperindag, TKSK Ciamis, I-Warung, perwakilan KPM dan pihak terkait lain di gedung DPRD setempat akhir pekan lalu. Jainuddin, salah seorang penerima manfaat dari Kecamatan Lakbok, mengakui adanya jomplang perbedaan harga yang terlampau jauh sehingga pihaknya diminta kejelasan DPRD Ciamis. Jainuddin menyebut beras premium seharga Rp12.000 justru tak lebih baik jika dibanding dengan beras Lakbok dengan harga Rp7.500 hingga Rp8.000 per kilogramnya. Ketika ada bantuan itu disangkanya bahwa itulah dari pemerintah sekian, terima aja. Cuma ketika banyak orang yang pindah ke wilayah mengambil jatah itu kan ada jomplang harga yang terlalu jauh, tidak ada keterbukaan harga, sehingga ini kan menjadi polemik, masa uang sekian, nerima barangnya cuma sekian. Alhamdulillah sekarang kan lewat pertemuan di gedung Dewan ini menjadi jelas, sehingga kasihanlah jangan sampai antara KPM penerima manfaat juga merasa bunga ya, harus seperti itu, dan jangan sampai warung itu ada tekanan-tekanan dari pihak-pihak lain. Ketua DPRD Ciamis Nanang Permana menyebut jika saat ini I-Warung menyediakan paketan yang sama yang belum tentu kebutuhan KPM sama. Ditegaskannya, I-Warung harus merdeka mencari bahan untuk dijual ke KPM dari mana saja, tidak boleh mau dipaket sama supplier asalkan harganya murah, kualitasnya baik. Kebutuhan KPM bulan selanjutnya. Warung nanti pesan beras berapa, pesan daging berapa, itu sudah punya datanya. Yang selama ini warung membuat PO ke supplier paket. Padahal belum tentu. KPM itu butuh segitu. Bisa jadi berasnya ingin lebih banyak, dagingnya sedikit. Bagi yang tukang meri, yang ada meri, kan bisa jadi tidak butuh telur. Walaupun harus terpaksa beli, telurnya berapa kan begitu. Yang kedua, bahwa warung itu harus merdeka. Mencari bahan untuk dijual ke KPM itu dari mana saja. Yang ketiga, tidak boleh mau dipaket oleh supplier. Berarti ada tekanan juga ya Pak? Ya diduga ada tekanan. Dari siapa ya itu yang sedang kita cari. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tasikmalaya terkendala dropping vaksin. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Atang Sumardi menyebut, bahkan kedatangan vaksin sudah ditunggu pihak kecamatan dan puskesmas sehingga mereka rela mendapatkan lebih awal lantaran warga yang hendak divaksin telah siap dan mengharap lebih cepat mendapat suntikan vaksin. Kendalanya dropannya masih terasa kurang, jadi banyak dari puskesmas, dari Pacamat, kapan ini kita akan melakukan lagi, masyarakat sudah siap, katanya sekolah-sekolah sudah ingin divaksin. Jadi ketika datang dropan dari provinsi, sehari juga sudah habis, kadang ditunggu, akan datang nih, misalnya hari besok, mereka dari puskesmas menunggu. Sementara terkait petugas vaksin, Atang mengatakan pihaknya miliki sekira 900 orang lebih tenaga vaksinator yang selama ini melayani masyarakat. Vaksinator kita yang ada di puskesmas itu semuanya 158 tim dengan dinas ya, dengan melibatkan juga pasien ke swasta. Satu tim itu 6 orang.
Sebelumnya melalui Kilas Radio, reporter Andik ST melaporkan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya fokus pada vaksinasi COVID-19 yang baru sentuh 13% target masyarakat yang harus mendapatkan suntikan vaksin. Bahkan Dinkes setempat mengakui capaian vaksin itu masih rendah jika dibanding dengan vaksinasi di kabupaten kota lainnya. Rendahnya capaian disebabkan diantaranya dropping vaksin yang lambat. Kilas Radio. Kilas Radio. Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813 2424 5911 0813 2424 5911. Wakil Wali Kota Nana Suryana mengapresiasi Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Banjar dan Bawaslu Provinsi Jabar yang akan melibatkan perempuan atau ibu-ibu dalam pengawasan pelaksanaan pemilihan umum pemilu yang akan datang. Nana usai mengikuti webinar bertema membangun kesadaran kolektif perempuan dalam pengawasan partisipatif secara daring di kantor Bawaslu Kota Banjar pekan lalu berpendapat perempuan atau ibu-ibu telah memiliki dasar dalam pengawasan sehingga jika nantinya dilibatkan dalam pengawasan pemilu sangatlah tepat. Kalau ibu-ibu sebetulnya sudah biasa mengawasi anaknya supaya tidak nakal, mengawasi suaminya juga supaya tidak nakal. Nah nanti ibu-ibu ini mau diperankan untuk mengawasi pemilu ini juga supaya tidak ada yang nakal-nakal. Jadi sebetulnya dasar dari cara mengawasinya ibu-ibu ini sudah punya. Hanya beda target. Ini target kepada peserta pemilu, tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan kenakalan. Jadi ini Bawaslu melakukan sebuah gerakan yang luar biasa. Hal senada disampaikan Loli Suhenti, Koordinator Divisi Humas Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang menyebut kesadaran yang dilakukan secara individu tak akan kuat dan tidak akan melakukan gerakan apapun, namun ketika menjadi kesadaran kolektif akan menjadi sebuah gerakan. Karena kesadaran itu kalau individu sendiri-sendiri dia nggak akan kuat dan tidak melahirkan gerakan. Tapi kalau dia menjadi kesadaran kolektif, insya Allah menjadi sebuah gerakan. Kalau di Jawa Barat itu misalnya angka pemilu 2019 juga dia melampaui pemilih laki-laki kesadaran untuk datang ya. Tetapi kemudian dalam konteks Bawaslu kan tidak cukup warga negara itu datang ke TPS memilih, tetapi harus sudah juga bergerak pada bagaimana dia sadar melakukan pengawasan supaya suaranya tidak disalahgunakan. Reporter Lis R melaporkan webinar selain dihadiri pimpinan Bawaslu Kota Banjar juga menampilkan narasumber Neni Nurhayati, Direktur DIP, Elis Kartini, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjar yang hadir secara daring. Ketua Bawaslu Kota Banjar Irfan Saiful Rohman menyebut webinar bertujuan memberikan dan melaksanakan fungsi pendidikan pengawasan oleh Bawaslu, meningkatkan pengawasan partisipatif dan menciptakan kantong-kantong dan simpul-simpul pengawasan di semua lapisan masyarakat. Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Saya AKBP Ardianingsih, Kapolres Banjar. Update informasi terbaru Anda melalui Kilas Radio. Kilas Radio. Kilas Radio. Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Ayo dengar radio. Ayo dengar radio. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Garut Agus Ismail menyatakan kolaborasi semua pihak dan pemangku kebijakan dalam membangun Kabupaten Garut dibutuhkan, diantaranya guna mengurangi angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja yang bisa dilakukan pelaku usaha. Menurutnya, termasuk pula dunia pendidikan yang mampu berkontribusi dalam penyiapan SDM yang dibutuhkan dunia usaha. Agus usai menjadi narasumber saat workshop strategi kolaborasi membangun Garut pekan lalu juga menyebut kolaborasi akan sangat berhasil jika dilakukan dunia usaha, akademisi, BUMN dan BUMD guna menyelaraskan persepsi, visi dan misi antara Pemkab dengan stakeholder. Kolaborasi terhadap program-program yang bisa dilaksanakan oleh dunia usaha dalam sisi penyediaan infrastruktur dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Yang selama ini mohon maaf tidak sepenuhnya dapat terpenuhi oleh pemerintah daerah. Misalkan terhadap akses air bersih, sanitasi, begitu ya, perumahan, pemukiman, rumah kumuh dan sebagainya. Ini yang harapannya dengan workshop ini, dengan kolaborasi ini kita mampu menjembatani kepentingan dunia usaha dan juga kepentingan pemerintah daerah. Kilas
Radio. Kilas Radio. Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI. Kilas Radio. 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.